Alhamdulillah kebetulan hari ini masih ada jam kosong. Mungkin apa yang bisa saya bantu Bu Reva? Begini Pak, nah apa ya ini sambil sharing-sharing Pak ya. Begini, saya ini kan mulai tahun ini mengajar di kelas 7 ya. Sedangkan saya ini selama ini sudah lama tidak mengajar kelas 7. Saya lebih banyak mengajar kelas 9 ya. Ketika pertama kali masuk di kelas 7 itu saya melakukan ya semacam kayak tes pemetaan itu Pak ya, tes diagnostik secara non kognitif ya. Jadi non formal saya menanyakan kepada siswa tentang pembelajaran atau mata belajar bahasa Inggris ketika mereka di SD. Nah, dari situ saya menemukan bahwa ada beberapa siswa itu yang mendapatkan pelajaran bahasa Inggris ketika kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi bervariasi. Ada yang mulai kelas 3, ada yang mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan ada beberapa siswa itu yang sama sekali tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, dengan demikian saya merasakan ada masalah Pak di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kira-kira ya sebelum jenengan menyampaikan masalahnya itu kira-kira berarti tujuan Bu Reva ke sini atau menemui saya berarti dalam ya sharing Pak, okay, kita sharing mungkin apa kita bisa menemukan solusinya atau apa namanya saya bisa tukar curah pendapat gitu Pak. Iya. Terus yang kedua Ibu berarti permasalahan pertama yang dihadapi Bu Reva bahwa siswa SD yang masuk kelas 7 di SMP ini ada yang sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat tingkatannya ya, berbeda. tingkatannya berbeda. Ada yang mulai kelas 3, ada yang mulai kelas 4 atau ada bahkan sama sekali tidak ada. Terus permasalahan yang dihadapi siswa dengan variasi seperti itu apa? Saya merasakan bahwa ada beberapa masalah. Yang pertama adalah mereka itu memiliki penguasaan kosakata yang sangat minim, Pak. Berarti penguasaan kosakata ya, yang penguasaan kosakata yang sangat minim. Bahkan ada yang berhitung 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris itu tidak bisa. Tidak bisa. Alfabet A sampai Z itu ada yang tidak bisa. Jadi apalagi kayak nama-nama, mungkin hanya sedikit lah istilahnya mereka yang tahu, kayak misalkan nama hewan, ya mungkin yang mereka ketahui secara umum ya dari dasarnya saja. Berarti permasalahan pertama tentang penguasaan kosakata yang disebabkan oleh memang di SD-nya belum pernah mendapatkan materi bahasa Inggris. Ya, atau mungkin mereka pernah cuma mungkin lupa. Terus kira-kira apakah ada masalah lagi atau yang dihadapi Bu Reva selain ada. Apa itu? Ini Pak, apa namanya, siswa itu terutama yang ini siswa laki-laki ya Pak ya, itu tidak bisa tenang di tempat duduknya, hiperaktif. Berarti itu hiperaktif ya? Ya, berjalan-jalan ke sana ke sini. Iya, seperti itu. Oh, berarti itu juga menjadi keresahan dan permasalahan Bu Reva. Iya, sehingga kan pembelajaran itu tidak bisa berjalan dengan baik karena mungkin yang siswa-siswa perempuan itu sebetulnya ingin fokus. Tetapi karena siswa laki-lakinya itu yang membuat gaduh atau suaranya itu kan mereka keras-keras suaranya itu sehingga terganggu seperti itu. Nah, sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan lancar. Berarti yang dihadapi Bu Reva ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah masalah kosakata ya, penguasaan kosakata anak ataupun juga teknik. Terus yang kedua adalah masalah gaya belajar ya. Ada beberapa yang punya gaya belajar kinestetik dan seterusnya. Nah, kira-kira Bu Reva sebelumnya apakah sudah pernah membuat angket untuk gaya belajar? Belum.
Berarti merujuk pada dua permasalahan itu. Kira-kira dari permasalahan yang pertama terkait dengan masalah penguasaan kosakata anak, kira-kira apakah Bu Reva ada rencana apa yang akan dilakukan berkaitan dengan masalah penguasaan kosakata anak? Ya, selama ini apa yang saya lakukan itu ibaratnya semacam kayak trial and error ya. Trial and error artinya sepertinya ketika anak-anak dilibatkan di dalam mencari arti kosakata misalnya Pak ya, dengan memakai kamus ya. Kenapa? Karena selama ini mungkin siswa itu tergantung kepada Google Translate. Ya, secara elektronik, sehingga ketika mereka dihadapkan pada ini disuruh untuk mencari kosakata di kamus, mereka kesulitan. Masih kesulitan. Ya, sehingga awal-awal itu saya mengajari mereka bagaimana cara mencari kata dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian mereka saya suruh untuk mencari kosakata tersebut, kemudian saya ajari caranya untuk pronunciation-nya atau pemicahannya supaya mereka bisa menambah kosakata. Tapi saya rasa itu kayaknya belum cukup ya Pak. Mungkin kira-kira apa Bu? Mungkin gini kan di internet itu kan banyak Pak ya sumber-sumber belajar ya. Nah, teknik. Ya, saya mungkin akan mencari googling tentang cara atau teknik pembelajaran atau mengajarkan untuk siswa itu dapat menambah kosakata. Berarti sumber belajarnya bisa internet nih. Iya, di internet atau ya bisa jadi ini kita sharing dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman di MPMP sejawat berkaitan dengan cara-cara kosakata dengan kosakata baru. Mungkin banyak ide-ide yang bisa saya adopsi. Ada dua cara ya, pertama akses internet, yang kedua adalah berdialog ataupun sharing dengan teman-teman. Siapa tahu mereka memiliki pengalaman yang bisa saya adopsi. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua kira-kira berkaitan dengan anak yang hiperaktif tadi, kira-kira Bu Reva itu punya itu Pak. Selama ini kan saya melihat ya saya cukup kesulitan juga Pak ya, bagaimana sih caranya itu agar mereka itu bisa, karena kan bukan masanya juga mereka setiap pelajaran kemudian dari awal sampai akhir berada di tempat duduknya juga kan tidak. Ya kemungkinan saya juga akan ini Pak, saya ingin sekali mengetahui bagaimana atau ini gaya belajar mereka masing-masing. Gaya belajar. Ya kemungkinan saya gimana itu yang bisa? Mungkin gini Pak, saya akan membuat angket ya, di mana di sana itu kan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh siswa, sehingga mungkin dari situ saya akan bisa mengidentifikasi, bisa melihat gaya belajar mereka itu bagaimana masing-masing siswa tersebut. Jadi menyebar angket kepada siswa biar tahu mereka mengetahui gaya belajar mereka. Oke, sudah dua permasalahan ya sudah Bu Reva sudah sampaikan kira-kira solusi dan rencana aktivitas, rencana aksi yang akan dilakukan. Terus yang paling akhir kira-kira dalam melakukan, kalau nggak salah tadi ada 3 kegiatan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan Bu Reva? Yang bukan membantu menjadi partner ataupun siapapun yang akan dilibatkan Bu Reva untuk melakukan ketiga hal tersebut. Yang pertama mungkin ya dengan rekan sejawat juga Pak. Ya dengan rekan sejawat bisa lingkup mapel atau mungkin lintas mapel yang serumpun mungkin Pak ya. Istilahnya MPMPS. Artinya itu bahwa mungkin saya juga bisa mendapatkan ide ya, mendapatkan sharing pendapat atau ilmu ya seperti itu dari rekan-rekan sejawat yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih. Kira-kira apa lagi Bu selain itu? Orang yang bisa dilibatkan Bu Reva untuk jadi MGMP kan juga bisa MGMP, MGMPS atau di MGMP Mapel
kemungkinan bisa nanti ada kegiatan lah misalnya yang berkaitan dengan iya bisa dimasukkan apa kegiatan untuk peningkatan apa namanya untuk pembelajaran dari guru. Bisa juga lewat ini Pak, PMM itu sebetulnya kan bisa ya lewat PMM itu sebetulnya banyak sekali ya materi yang bisa saya dapatkan, bisa diakses tentang ini kurikulum merdeka dan lain-lain ya, tapi memang butuh waktu harus menyediakan waktu, pikiran, tenaga. Oke, sementara cukup Bu Reva, terima kasih sudah apa namanya bisa berdialog untuk sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa sama-sama saya dan Bu Reva sama-sama meningkatkan pembelajaran yang yang meningkatkan minat dan kemampuan siswa ya. Kalau istilah lain adalah kepemimpinan murid, ada istilah lain yang memberikan pembelajaran merdeka ya. Terima kasih Bu Reva. Sama-sama. Juga Bu Reva sudah. Terima kasih. Silakan kalian, ini ada apa namanya roda emosi ya, ada roda emosi. Silakan kalian masukkan nama kalian ke dalam kolom yang mewakili perasaan kalian hari ini ya. Are you happy? Apakah kamu senang? Masukkan ke kolom senang. Are you angry? Ini yang mana yang angry? If you feel angry, kalau kamu merasa marah hari ini pada seseorang, silakan masukkan di sana. If you feel, what is it? Ini perasaan apa ini? Sedih, ya. If you feel sad, put your name here. Ini galau. Oke, kalau kalian lagi galau, silakan masukkan di sini. Oke, berapa kali kesempatan mulai dari kelompok sini? Silakan. Antri, oke, silakan. Masukkan ke kolom ya. Ya, Reva pengen tahu bagaimana emosi kalian hari ini. Alhamdulillah tidak ada yang merasa marah hari ini, ya. Wow, sebagian besar ini merasa happy, ya oke. Ada yang merasa sad, ada yang merasa sedih, ya hari ini. Oke, ada Hansa Arina dan Marvel. Hansa
merasa sedih hari ini, Nak? Kenapa merasa sedih? Kenapa? Gak mood. Nah, apakah ada masalah di rumah? Sedikit. Oke. Kira-kira kalau kalian sebagai temannya Hansa ini ada sedikit masalah di rumahnya sehingga dia merasa sad, agak sedih hari ini. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan kepada Hansa? Uang? Ibu. Oke, silakan nanti kalian sesuai dengan apa yang kalian mampu menghibur Hansa. Kalau misalnya Hansa mungkin ada masalah dengan pekerjaan sekolah, ya, atau mungkin ada masalah dengan logika, mungkin kalian bisa bicara dan bisa memberikan hiburan, ya, atau memberikan nasihat kepada Hansa. Oke, Hansa, don't be sad, tidak usah sedih ya hari ini ya. Everything will be okay. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Anak-anak sekalian, Reva ingin sekali ya mengetahui tentang bagaimana sih gaya kalian di dalam belajar. Ya, kenapa? Karena kalau kalian tahu ya, Bu Reva tahu bagaimana cara kalian belajar atau gaya belajar kalian, maka nanti Bu Reva bisa menyesuaikan bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Bu Reva memiliki lembaran atau form yang kalian isi. Bu Reva kasih waktu sekitar mungkin 5 menit ya. Silakan masing-masing mengisi nama, kelas, dan memberi centang pada kolom yang tersedia. Oke, silakan Nak ya. Kalian sudah mengumpulkan form ini, tapi diisi dengan jujur ya? Oke, dengan ini nanti Bu Reva bisa memetakan atau mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Oke, well students, kita akan melanjutkan materi kita. Minggu kemarin kita sudah mempelajari, kalian sudah mempelajari tentang simple present tense. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari, kalian akan mempelajari tentang descriptive text. Ya. Sebelumnya, Bu Reva ingin tahu kesiapan kalian ya untuk belajar hari ini. Nah, silakan di kertas yang sudah Bu Reva persiapkan, tuliskan 10 ya. Sesuai dengan kemampuan kalian ya. Tuliskan sejumlah bisa 10 sampai 15 kata sifat atau adjektif yang kalian tahu ya. Contohnya apa sih kata sifat itu? Sebutkan satu contoh. Happy. Nah, happy itu adalah kata sifat yang memberikan sifat pada seseorang. Silakan. Dituliskan namanya, nama, kelas. Silakan kalian tulis nama, kelas, kata sifat apa yang kamu tahu. Ya, silakan kalian tulis di kertas tersebut. Don't forget your name. Have you finished? Oke, silakan kalian kumpulkan kertas yang sudah kalian tulis. Don't forget your name and class. Jangan lupa nama dan kelasnya ya. Oke, thank you. Thank you.
akan menghitung jumlah siswa yang siap atau mungkin kurang siap di dalam belajarnya. Yang kelompok A di sini bisa dikategorikan siap untuk belajar, yaitu ada 3 siswa. Kemudian yang tergolong kelompok B ada 16. Nah, ini terhitung yang sedang, dan ini yang mungkin harus lebih giat belajar lagi, ya. Ada 9 orang ya yang masuk ke dalam kelompok C yang mungkin harus lebih giat belajar lagi. It's okay, tidak masalah. Okay, give applause to all of us. Well, students, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita istirahat sebentar, ya. Hiburan sebentar. Oke, listen to me, dengarkan Bu Reva. Kalau misalnya Bu Reva bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Tapi kalau misalkan Bu Reva bilang 3, ada kata tepuknya enggak? Nah, kalau tidak ada kata tepuknya berarti enggak tepuk. Ya. Oke, are you ready? Oke, listen to me. Semuanya harus fokus. Nanti kalau ada yang salah, hukumannya apa ya kira-kira? Nyanyi. Nyanyi ya. Nyanyi. Oke. Ya. Listen to me. Yes. Semuanya harus ikut ya. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 1. 3. Apa ya? Bisa lagi, Pak. Kalian akan mempelajari kembali ya tentang descriptive text. Ya, apakah descriptive text itu kalau dilihat dari kalimatnya atau maknanya? Descriptive text. Berarti teks ini atau bacaan ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan? Bisa mendeskripsikan seseorang, atau bisa mendeskripsikan hewan, atau bisa mendeskripsikan sebuah benda atau tempat. Oke. Pernahkah kalian melihat sebuah pengumuman tentang orang hilang? Bisa dalam bentuk tertulis, atau mungkin dalam bentuk video, atau mungkin pernah mendengar di radio atau audio ya. Kalau pengumuman orang hilang, apanya yang ditunjukkan? Ya betul. Pertama ada fotonya. Kemudian kalau orang, apanya yang ditampilkan di sini? Namanya, kemudian umurnya, oke, tanggal lahir, alamat, ciri-cirinya, bagus. Ciri-ciri apa? Fisiknya. Ciri fisik seseorang itu dilihat dari apanya dulu? Tinggi, badan. Orang itu tinggi. Pertanyaan. Do you have an idol? Apa kalian punya idola? Oke. Ya. Sekarang Bu Reva pengen tahu. Oke. Who is your idol? Siapa idolnya? JKT. Oh, there are so many girls. Ada banyak cewek di situ ya. Siapa yang kamu suka? Z. Oke. Why do you like Z? Kenapa suka? Saatnya jam keempat dimulai. Because It's time to begin the fourth lesson. students, stop. Sekarang coba
semuanya kita tarik nafas dulu bersama-sama. Lagi nafas, take a breath. Silakan tarik nafas lagi. Silakan form tentang kesiapan belajar tadi, tes tentang kesiapan belajar, maka kalian bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan tugas berdasarkan dengan pembagian kelompok yang tadi sudah Bu Reva sampaikan. Ya, silakan. Ini adalah kelompok yang pertama, ya. Ini kelompok yang kedua, dan ini adalah kelompok ketiga. Done a great job. Sudah kira semuanya sudah bekerja dengan sangat baik di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, ada pertanyaan buat kalian. I have some questions. What have you learned today? Kira-kira kalian hari ini telah belajar tentang apa? Tentang apa? Materi apa tadi? Yes. Text. Apa fungsi atau tujuan descriptive text? Untuk mendeskripsikan bisa seseorang atau hewan atau benda. Dalam bahasa Inggrisnya to describe about someone, an animal or a thing. Ini sudah merekam ya? Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Bapak, kita hari ini ketemu adalah dalam rangka pasca observasi pembelajaran. Jadi beberapa hari yang lalu, sama tanggal 17 kita melaksanakan pra-observasi, di mana kita melakukan dialog coaching untuk bincang-bincang terkait dengan yang akan dilakukan pada saat observasi. Terus yang kedua, pada tanggal 19 Maret juga sudah dilaksanakan observasi pembelajaran, di mana beberapa tujuan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi fungsi sosial, terus struktur teks ya, dan penjelasan dari teks deskriptif. Dari situ Bu Eva sudah melaksanakan pembelajaran yang dimana Bu Eva ingin mengembangkan dua hal. Yang pertama adalah pengembangan teknik mengajar kosakata bahasa Inggris bagi siswa yang pada saat itu siswa Bu Eva itu beberapa itu tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di aslinya. Termasuk juga ini melalui dari
gaya belajar siswa gitu, dengan melihat bahwa beberapa siswa WFA itu ada yang hiperaktif lah dan itu dari kegiatan observasi gimana perasaan WFA atau apa yang dirasakan WFA pada saat mengajar dari pusat pendidikan. Ya, kalau saya merasa bahwa anak-anak pada saat ketika kita melakukan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran itu mereka ada yang menunjukkan perkembangan. Ya. Artinya saya sendiri menemukan ada beberapa anak yang biasanya itu kurang aktif, nah itu ternyata kok dia bersemangat gitu. Nah, kemudian yang saya yang saya pikir anak itu kurang begitu bisa, ternyata kok dia itu tiba-tiba kok dia itu bisa ternyata. Mungkin selama ini ada beberapa hal yang mungkin belum saya lakukan, kemudian pada saat itu kemudian ada hal yang baru juga yang dilakukan, kemudian kok dia itu bisa menunjukkan hal yang tidak seperti biasanya. Artinya ada kemajuan dari beberapa anak. Yang ini Bu Eva tempoh hari itu kan menunjukkan gambar presiden, presiden sama gambar ini. Dari situ apa yang ada dalam minat Bu Eva terkait dengan menggunakan media? Ya, kalau saya merasa bahwa beberapa anak kelas 7 itu kan di SD-nya ada yang tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris ya, sehingga memang perlu penguatan dan juga pengembangan kosakata dalam bahasa Inggris. Salah satu hal yang saya lakukan adalah dengan mencari gambar-gambar yang menggunakan tokoh yang dikenal luas oleh anak-anak, yang dikenal luas, mereka banyak mengenal, sehingga dari situ tuh anak-anak bisa tereksplor. Artinya itu kan mendeskripsikan ya, tujuannya adalah mendeskripsikan seseorang atau tokoh. Nah, kalau misalnya memakai gambar tokoh yang mereka ketahui secara luas, saya rasa itu lebih mudah untuk mengeksplor kemampuan anak, kosakata anak secara awal. Nah, itu tuh bisa kita eksplor. Kemudian sambil menambahkan beberapa kosakata baru sehingga mereka bisa bertambah pengetahuan. Saya rasa gambar, apalagi yang kemarin ramai masalah gambarnya Ayu Ting Ting gitu, gambarnya Ayu Ting Ting lah itu lebih familiar bagi anak-anak ya. Sama gambarnya Halilintar kemarin gitu. Iya. Terus berikutnya juga berkaitan dengan gaya belajar siswa. Iya. Karena mereka juga merasakan bahwa beberapa siswa itu harus diketahui sebenarnya. Iya. Spesifik gaya belajar berapa itu membuka angket ya. Iya. Itu bagaimana? Memang sebetulnya saya ingin tahu gaya belajar siswa, karena selama ini kan istilahnya tidak mengetahui secara pasti, ya masih belum mengetahui secara pasti, sehingga dengan angket tersebut bisa diketahui dengan pasti, oh ternyata anak ini memiliki gaya belajar yang seperti ini. Artinya itu memiliki data secara pasti, secara konkret. Dalam kesempatan yang lain, Bapak sudah secara otomatis pendekatannya kepada siswa disesuaikan dengan gaya siswa. Dari dua hal yang boleh saya sebutkan tadi, kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan dari dua poin tadi? Pertama, teknik mengajar kosakata bahasa Inggris. Kalau apabila saya perlu menambahkan hal-hal lain selain media gambar, kira-kira apa kira-kira ingin dikembangkan? Ya, saya ingin juga mengembangkan dengan nanti pemanfaatan ini card. Ya, itu kan agak gede ya. Nah, mungkin bisa membuat ini Pak
kartu-kartu kecil-kecil yang nantinya dia itu bisa lebih mengembangkan, bisa kemampuan berbicara siswa, bisa kemampuan menulisnya juga. Kemudian ini mind mapping. Oh iya, mind mapping. Ya, melakukan menggunakan peta konsep. Nah, di situ tuh anak-anak bisa lebih terbantu. Ya, lebih terbantu ketika membuat ya, untuk menulis itu lebih terbantu dengan menggunakan peta konsep. Iya. Jadi beberapa hal yang penting itu kan bisa mereka ketahui, sehingga dengan istilahnya itu kan sama seperti scaffolding ya, artinya itu kita memberikan bantuan kepada siswa beberapa hal kosakata yang penting. Nah, anak-anak bisa dengan kemampuannya sendiri, ya, atau dengan bantuan data konsep itu mereka bisa mengembangkan kemampuannya. Jadi untuk mind mapping itu bisa tidak hanya untuk menulis, kan untuk berbicara juga bisa. Hard itu juga bisa. Tapi karena belanja ada pengembangan dengan media kartu ya, Pak. Iya. Tapi mungkin saya rasa itu saya juga masih perlu harus mencari berbagai informasi dari internet atau dari ini sharing dengan mahasiswa, atau mungkin ada ide dari NGMP nanti kalau misalnya ada pengembangan program NGMP misalnya nanti untuk pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran misalnya. Selanjutnya Bu Eva yang ada kaitannya dengan gaya belajar. Gaya belajar kan Bu Eva sudah mengidentifikasi. Selanjutnya kira-kira apa tindak lanjut dari setelah Mengetahui gaya belajar siswa. Ya, setelah mengetahui gaya belajar siswa, ada yang visual kemarin itu, kemudian ada yang auditori, ada yang kinestetik, bahkan ada satu anak yang dia itu tiga-tiganya, auditori, visual sama kinestetik jadi satu. Nah, di situ tuh saya merasa bahwa kalau untuk yang visual mungkin saya akan lebih memperkaya media-media pembelajaran, mungkin bisa dalam bentuk video pembelajaran atau dalam bentuk gambar atau bacaan ya, yang menarik, yang berwarna sehingga mereka itu bisa lebih tertarik untuk mempelajari. Dengan video itu kan juga lebih mudah untuk mempelajari kosakata. Berarti poinnya adalah variasi media, variasi metode juga, iya, yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. gaya belajar. Otomatis kan selain diskusi dengan teman-teman sejawat, mungkin satu-satunya hal yang bisa diakses yang paling mudah itu mungkin internet. Iya, ya seperti kayak auditori dengan kinestetik itu juga nanti mungkin saya akan lebih banyak mencari sumber informasi tentang ini, istilahnya itu variasi di dalam metode pembelajaran untuk anak-anak tersebut. Selama ini mungkin saya hanya menggunakan ini Pak, MP3 audio untuk listening testnya seperti itu. Dan memang itu sejalan dengan kemampuan siswa ya. Kalau misalkan anak belum pernah sama sekali mendengarkan bahasa Inggris itu jadi agak kesulitan ya, walaupun itu kalimat yang digunakan masih kosakata dasar. Tapi kalau misalkan mereka sudah terbiasa, itu mereka bisa mengikuti. Jadi poin utama yang disampaikan adalah pengembangan teknik pengajaran kosakata itu menambahkan ini ya, yang dikembangkan penggunaan kartu. Ya, bisa kartu, bisa main mapping itu tetap bisa mapping ya. Mungkin ada yang lain yang Ya, mungkin iya, ini kan masih proses ya, mungkin ada ide-ide lain yang mungkin nanti akan bisa digunakan. Sehingga untuk sekolah pemetaan gaya belajar juga ingin mengembangkan media dan teknik pembelajaran yang mendukung gaya belajar Siswa. melalui internet juga ya. Iya. Terus itu sharing Sharing ya, benar.
disampaikan nanti berapa terkait dengan anak kepalanya jadi semangat berdasarkan karena saya lihat berapa di awal saya berkonsultasi menyampaikan rencana menjadikan mahasiswa dan seterusnya beberapa itu menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dan itu saya sangat bersyukur ya mau belajar mau mau berbagi terus menunjukkan itikat baik untuk melakukan yang terbaik sebenarnya tujuan utamanya adalah memfasilitasi kebutuhan buat memang saya merasa bahwa saya pribadi masih perlu belajar apapun itu baik dari teman-teman sejawat maupun dari MTMP karena ini kemajuan teknologi dan perkembangan zaman itu pasti kan menuntut kita untuk terus belajar, untuk terus berubah, ya, tidak stagnan. Apalagi dengan perkembangan zaman membuat anak-anak sudah beda jauh dengan anak-anak pada zaman dulu, pada zamannya kita juga. Jadi terima kasih Bu Eva. Sama-sama Pak. Ya, saya juga terima kasih karena dengan istilahnya kegiatan kemarin itu saya juga mendapatkan wawasan, mendapatkan informasi dan juga sharing ya kita ya, sharing tentang hal-hal yang istilahnya yang penting di dalam kegiatan pembelajaran ini sehingga kedepannya itu saya juga memiliki keinginan agar saya juga bisa lebih meningkat ya kompetensi dan wawasan saya sehingga bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.